Bapak Ibu, untuk yang pertama silahkan Bapak Ibu menulis di kolom chat ya tentang kehadiran ya. Misalnya seperti Mas Anto ini, Semagung hadir. Nanti siapa lagi? Misalnya Keruk Munggang hadir. Nah, ditulis di kolom chat supaya nanti bisa apa namanya? Saya absen. Sudah ada 17 orang. Oke. Kelangon, Slandan, Tuk Songo, Karangharjo, Semawung, Ploso, Bugu, Bugu sudah hadir. Kita akan memulai pertemuan kita jam 5.15, 2 menit pagi. Maka monggo dipersiapkan dulu. Kapuan hadir Romo. Kapuan, Plengan, Bu Sri Wahyuni angkat tangan. Ada sesuatu? Oh, maksudnya hadir itu. Oh, menyampaikan sesuatu. Iya, iya. Kepencet, Pak. Nah. Baik, 1 menit lagi kita akan memulai pertemuan kita. Silahkan menyiapkan snacknya sendiri-sendiri. Di samping ngopi juga boleh. Mau apa? Sambil udut ya boleh. Sambil nyenek ya boleh. Yang penting sambil memperhatikan, begitu nggih. Nanti sebelumnya kita akan buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Romasan juga sudah hadir. Ini absen. Wonolelo hadir, Romo. Wonolelo hadir ya. Dalam. Berkah dalam. Wah, Mas Yuli yang ngarep omah nggih Mas Yuli. Romasan. Pak Hartono Wonolelo. Nah, Slandan karo mlaku. Sinten sing sekali melaku niki? Pak Kawit iki mesti. Karo mlaku. Suarane Pak Kawit iki. Ya, sudah jam 5.15. Sekarang mari kita memulai rapat kita, pertemuan kita ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anu kok orang mlebu kuping. Apa nih? nyanyi loh. Nyanyi loh. Orang mlebu kuping.
Oh, alah, betul. Berarti suaranya belum masuk sekarang ini. Iya. Rana sini. Orang menang ejemi kalau anak sekarang. Ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Semua aku berdiri di Indonesia, kebangsaanku, tanah air. Baik, sekarang marilah kita memulainya dengan doa pembuka. Saya minta bantuan Pak Hardi Karangharjo untuk memimpin doa pembuka. Baik, terima kasih Romo. Apakah suara saya bisa didengarkan? Bisa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena begitu banyak rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga sepanjang hari ini kami boleh bekerja dan boleh menyelesaikan dari pekerjaan kami. Kami juga bersyukur karena sore hari ini Kau pertemukan kami secara virtual lewat ruang Zoom ini untuk mendengarkan penjelasan tentang kebijakan pastoral paroki kami menanggapi surat edaran dari gugus tugas keuskupan. Berkatilah kami, berkatilah sarana prasarana yang kami gunakan, berkatilah internet kami, sehingga apa yang disampaikan nanti bisa kami terima dan kami pahami dengan baik. Terpujilah Tuhan ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hardi untuk doa yang sudah disampaikan. Semoga internetnya memang benar-benar lancar nih ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama membahas tanggapan kita terhadap surat edaran dari gugus tugas COVID Uskupan Agung Semarang. Jadi 3 hari yang lalu ya, itu ada surat edaran terbaru terkait dengan peribadatan, kehidupan menggereja
dan juga kehidupan bermasyarakat untuk umat di seluruh Keuskupan Agung Semarang. Kemudian setelah surat itu beredar hari Senin, lalu hari Selasa kami dalam hal ini tim Satgas Covid Paroki Perumasan langsung melakukan koordinasi untuk menanggapi surat tersebut dengan mengusulkan kebijakan pastoral tahap yang ke-7 yang kita akan bahas bersama-sama ini. Jadi berbeda dengan kebiasaan yang lalu, kalau yang lalu kami memutuskan lalu men-share begitu saja, pada kesempatan kali ini kami akan berkoordinasi juga dengan para ketua Satgas di lingkungan-lingkungan untuk memberikan mungkin masukan, koreksi atau tambahan terkait dengan apa yang akan diatur dalam paroki kita. Maka saya izin share screen nih ya. Yang ini. Ini. Apakah sudah bisa terlihat? Bisa, Romo. Bisa, nggih. Oh, ya. Ya, baik. Kalau sudah bisa terlihat, sekarang di layar Bapak Ibu itu ada, nah ini, surat edaran tim Satgas COVID-19 Paroki Santa Maria Lourdes Perumasan. Jadi sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa dalam surat edaran terbaru yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 Keuskupan Agung Semarang, itu ada 2 poin pokok yang mau dihimbau dari keuskupan kepada umat. Yang pertama tentang pemulihan semangat menggereja, ini ya. Pemulihan semangat menggereja. Lalu yang kedua nanti pemulihan semangat memasyarakat. Nah, itu ada di poin yang terakhir nanti ini. Nah, ini pemulihan semangat memasyarakat. Ada 2 hal yang menjadi titik titik pijaknya. Nah, lalu kemudian kita akan membahas satu persatu dari 2 hal pokok tersebut. Ini sudah kami rumuskan dalam paket kebijakan. Dari yang pertama, pemulihan semangat menggereja. Itu ada 4 poin yang mau disampaikan oleh keuskupan, yang mau diatur. Poin yang pertama adalah pewartaan dan pengajaran iman. Nah, ini poin yang pertama. Nah, kemudian poin yang pertama ini secara garis besar itu sebenarnya mau mengatakan bahwa mari kita di masa yang sekarang ini, PPKM level 3 ini ya, kalau di tempat kita di Kulon Progo ini, mulai melakukan pembinaan iman. Pewartaan dan pengajaran iman ini sebenarnya mau mengatakan kepada kita, mari kita melakukan pembinaan iman, pengajaran iman untuk penerimaan sakramen baptis, penguatan komuni pertama, dan perkawinan dengan 2 cara. Pertama caranya adalah tatap muka, ya. Ini cara yang pertama. Lalu yang kedua juga dilakukan bisa juga dengan daring. Ya ini. Dengan daring, ya. Ini kan ya, secara tatap muka ataupun yang daring. Daring itu ya online seperti ini. Nah, lalu bedanya apa? Bedanya adalah kalau pelajaran itu dilaksanakan secara tatap muka, nah ini, maka dapat dilaksanakan secara bertahap. Mulai dari kelompok yang kecil ya, atau dengan kelompok-kelompok yang terbatas jumlahnya. Jadi diperbolehkan.
Ya. Lalu kemudian yang kedua, kalau itu mau dilakukan secara daring, hendaknya dilakukan secara lebih sering. Jadi kalau tadi itu bertahap, ya kalau ini boleh lebih sering. Dan pesertanya juga melibatkan semakin banyak, masif ini ya, masif itu artinya semakin banyak semakin baik, gitu. Nah, di dalam konteks paroki kita ini sebenarnya sudah dilakukan, ya toh. Selama ini kan setiap hari Minggu sore itu umumnya demikian, itu dilakukan pembinaan-pembinaan untuk calon penguatan, calon baptis dewasa, lalu kemudian calon baptis bayi besok Jumat itu akan dilakukan pembinaan. Artinya kita semua di permasalahan ini sudah melakukan sebenarnya. Dan kita sudah melakukannya secara tatap muka. Maka ini sebenarnya untuk yang pertama, kebijakan pertama ini kita sudah melakukan semua. Ya. Jadi hanya butuh pembiasaan kembali. Maka saya mendorong para ketua-ketua Satgas untuk nanti memberitahu kepada katekis-katekis di lingkungan kalau memang ada yang butuh dengan pengajaran iman, pembinaan iman, silahkan dilakukan. Itu. Kemudian yang poin D, terkait dengan pelajaran agama atau wulangan agama. Ini dalam paroki kita konteksnya bisa kita kontekskan dengan Kemis Paingan ya. Kemis Paingan. Nah, ini boleh juga dilakukan secara tatap muka maupun secara daring. Nanti silahkan dipilih. Nah, kalau kita di dalam konteks paroki kita ya pasti nanti lebih banyak yang tatap muka, kecuali ada halangan tertentu sehingga harus daring begitu ya. Begitu. Nah, ini maka sekarang sudah diperbolehkan lagi. Itu terkait dengan poin yang pertama, pemulihan semangat hidup menggereja dalam hal pewartaan dan pengajaran iman. Begitu. Pertanyaan-pertanyaannya disimpan dulu, nanti setelah semua dibahas baru kita membuka sesi untuk pertanyaan. Lalu yang kedua, untuk menghidupkan semangat menggereja, Keuskupan juga mengatur poin yang kedua adalah perayaan iman. Di dalam perayaan iman ini banyak yang kemudian nanti ada perubahan-perubahannya. Kita masuki saja dari yang pertama, perayaan Ekaristi di gereja paroki. Saat ini yang diatur oleh Keuskupan untuk umat yang boleh mengikuti perayaan Ekaristi adalah dari yang berumur mulai 6 tahun sampai di atas 70 tahun. Dengan catatan kondisinya sehat dan mandiri. Ini sudah kita lakukan juga, maka hanya butuh penegasan lagi, diajak lagi adik-adik dan juga para lansia yang sehat, yang masih bisa tindak sendiri atau masih bisa duduk sendiri, menerima komuni secara pribadi tanpa dibantu, monggo diperbolehkan untuk ikut perayaan Ekaristi. Lalu ada sedikit hal yang berbeda. Dalam kebijakan yang terbaru ini, umat dari luar daerah dan luar paroki dapat mengikuti Ekaristi di gereja. Nah, lalu kemudian, itu kan aturannya dari Keuskupan. Lalu kemudian kami berpikir, Ekaristi yang dimaksudkan, kalau kita kan ada 5 kali misa toh. Lalu kami dari tim Satgas memilih Ekaristi hari Sabtu pukul 17 itu yang dipakai untuk merayakan Ekaristi bersama dengan umat yang berasal dari luar daerah. Jadi di paroki kita dari 5 Ekaristi itu, 5 kali misa, kami memilih Ekaristi yang di jam 5 sore hari Sabtu untuk nanti bersama dengan umat dari luar daerah, luar paroki. Jadi kalau misalnya ada saudara, peziarah, rekan kerja atau teman yang mungkin mampir ke rumah panjenengan lalu mau mengikuti Ekaristi, boleh enggak? Boleh sekarang. Di mana? Di gereja paroki. Jam berapa? Jam 5 sore hari Sabtu.
Kenapa jam 5 sore yang kami pilih? Karena jam 5 ini dalam kenyataannya itu selalu tidak penuh ya. Jadi jam 5 sore ini lingkungan mana ini jadwalnya lingkungan Tok Songo ya. Tok Songo, terus Kali Sentul dan Wonotawang. Ini selalu longgar. Banyak kursi yang masih bisa dipakai. Selama 1,5 tahun ini jadwal misa jam 5 sore ini selalu longgar. Maka kalau nanti ada peziarah, ada tamu dari luar daerah, itu nanti boleh ikut jam 5 sore ini. Tetapi Keuskupan juga menyantumkan syarat. Syaratnya adalah 1, dengan ketentuan pribadi tersebut sehat. Lalu kesehatan ini dipertegas lagi, kalau orang-orang yang sudah vaksin itu silahkan menunjukkan bukti vaksin. Bisa berupa kartu vaksin atau bisa berupa aplikasi Peduli Lindungi itu ya. Itu kan di situ juga terdapat keterangan kalau sudah divaksin. Begitu. Misalnya orangnya lupa bawa kartu vaksin, ya sudah, buka Peduli Lindungi lalu nanti menunjukkan di bagian kartu vaksin itu kan ada di Peduli Lindungi itu. Begitu. Nah, kalau misalnya membuka aplikasi Peduli Lindungi tapi tidak bisa karena sinyal, bagaimana cara membuktikannya? Nah, ya kalau seperti itu ya harus dengan kartu vaksin. Kalau dengan kartu vaksin tidak bawa, ya berarti tidak usah ikut misa begitu. Atau ada kemungkinan yang ketiga, bisa juga dengan menunjukkan hasil swab antigen atau PCR. Nah ini, jadi kalau katanya sudah vaksin, nggak bawa kartu vaksin, ya pakai Peduli Lindungi. Nah, kalau Peduli Lindungi nggak bisa diakses, ya sudah, nggak bisa ikut misa di situ. Lalu, tapi kalau memang sudah niat dari awal mau ikut misa jam 5 lalu menunjukkan hasil swab antigen karena memang orangnya nggak mau vaksin begitu, tahu kan ada tuh teman-teman kita yang masih nggak mau vaksin itu. Nah, kalau bisa menunjukkan hasil swab antigen atau PCR ya itu diperbolehkan. Itu terkait dengan perayaan Ekaristi. Lalu yang kedua, poin B tentang nyanyian liturgi. Dalam kebijakan terbaru sekarang semua lagu liturgi itu dinyanyikan dalam perayaan Ekaristi. Oke. Kalau kemarin di juknisnya keuskupan itu dituliskan di situ kan ditambahkan kemuliaan Tuhan kasihanilah kami, kemuliaan dan juga Bapa kami. Di juknisnya itu. Tapi dalam perkembangan situasi kita itu sudah dilakukan untuk terkait dengan yang Bapa kami. Maka kemarin dalam diskusi semua saja dinyanyikan sekarang. Lagu pembuka, Tuhan kasihanilah kami, kemuliaan, Mazmur tanggapan, Haleluya, persiapan persembahan, Kudus, Bapa kami, Anak Domba Allah, komuni, dan penutup. Ya, anamnese juga itu ya. Oh ya. Ini saya tambahkan. Anamnese. Gitu ya. Jadi semua lagunya sekarang dinyanyikan. Kemudian oleh karena semua sekarang sudah dinyanyikan, maka didorong juga, dihimbau pula untuk kelompok kur di lingkungan itu diaktifkan kembali. Maka nanti silahkan latihan kur itu mulai digiatkan kembali. Itu terkait dengan perayaan Ekaristi. Kemudian yang poin C tentang sakramen perkawinan. Nah, ini bisa nanti dibagikan juga kepada umat ya. Sakramen perkawinan, pelayanan penerimaan sakramen perkawinan atau penugatan perkawinan non-sakramen bisa dilaksanakan di gereja paroki dalam liturgi pemberkatan sederhana dan singkat dengan dihadiri maksimal 40 orang.
Jadi ini sekarang 40 orang ya. Kembali lagi ke peraturan sebelum PPKM. Kalau pada saat PPKM kemarin kan cuma 20 orang. Nah, sekarang kembali lagi ke 40 orang. 40 orang itu terdiri dari 1 imam, 2 mempelai, 2 orang saksi, 4 orang tua dari kedua mempelai, jadi laki-laki kan 2, perempuannya 2, 4 orang. Lalu untuk tamu undangan keluarga dan saudara itu 24 orang. Kemudian fotografer, video shooter 3 orang. Dan penyanyi dan organis itu artinya ya yang kur lah gitu ya. Itu 4 orang. 1 orang untuk organis, lalu yang 3 orang menyanyi. Nah, itu 40 orang. Lalu kemudian catatannya adalah bila perayaan Ekaristi tersebut disiarkan secara live streaming atau online, maka diberikan dispensasi kepada 2 orang kru untuk pengoperasian media live streaming. Tadi misalnya media live streaming ke nambah loro oleh. Jadi 42. Lalu dalam perayaan perkawinan juga semua lagu sudah boleh dinyanyikan. Lanjut ke poin berikutnya, poin D, tentang perayaan Ekaristi Ujub. Dalam kebijakan yang terbaru, perayaan Ekaristi Ujub sudah boleh dilaksanakan di rumah umat, di rumah pribadi. Tetapi Keuskupan memberi catatan, kalau mau dilaksanakan di rumah pribadi, itu dibatasi hanya 20 orang maksimal dengan imamnya. Jadi imam sudah termasuk 20 orang itu. Akan tetapi, kalau mau mengadakan Ekaristi Ujub dengan mengundang orang yang lebih banyak, lebih dari 20 orang, maka sama seperti kebijakan yang sudah terjadi di paroki kita. Bisa dilaksanakan di gereja paroki, atau kapel wilayah, atau lingkungan, dengan jumlah umat maksimal 50% dari daya tampung gereja atau kapel. Selama ini juga sudah banyak yang mengakses gereja dan juga kapel untuk mengadakan misa ujub atau memulai juga. Begitu. Maka nanti silahkan. Kalau misalnya keluarga tertentu mau misa memulai atau misa ujub di rumah, maka ya boleh. Tapi dengan maksimal orang 20 orang. Tapi kalau misalnya mau mengundang banyak orang ya, atau lebih dari 20 orang, silahkan di gereja paroki atau kapel wilayah. Itu untuk yang poin kedua, perayaan iman ya. Jadi poin yang kedua selesai. Lalu sekarang poin yang ketiga, untuk menggiatkan hidup menggereja, lalu Keuskupan juga mengatur terkait dengan persekutuan. Yang dimaksud persekutuan itu apa? Persekutuan adalah kegiatan di kelompok-kelompok doa. Nah, maka di sini diatur. Yang pertama, doa-doa rosario, doa-doa ujub syukur, atau memulai arwah bisa dilakukan di masing-masing kelompok doa. Jadi sekarang monggo diperbolehkan, dan kita sudah melaksanakan hal ini juga di paroki kita. Lalu poin yang B, rapat-rapat pengurus lingkungan, latihan kur, serta pertemuan-pertemuan lain dapat dimulai kembali. Nah, catatan kita buat kita semua adalah semua itu dilakukan dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Nah, tentu ini memang menjadi pedoman umum ya buat pelaksanaan seluruh kegiatan kita. Maka kalau sekarang mau mengadakan rapat lingkungan, rapat wilayah, itu dipersilahkan. Kemudian lanjut ke poin yang keempat,
untuk menggiatkan hidup menggereja. Nah, itu yang keempat adalah perayaan-perayaan sakramen. Yang diatur di sini adalah 1. Sakramen penguatan. Ketentuan penerimaan sakramen penguatan hendaknya dibicarakan dengan uskup atau yang diberi delegasi oleh uskup untuk menerima penguatan melalui sekretaris uskup. Artinya, untuk menerima sakramen penguatan besok, itu kita nanti berkoordinasi langsung dengan Bapak Uskup terkait dengan semua halnya. Dan ini sekarang sedang diupayakan, sedang dikomunikasikan terkait dengan teks misalnya kepada keuskupan. Siapa yang besok akan menerimakan sakramen krisma atau sakramen penguatan ini belum ada konfirmasi dari keuskupan, tapi ya antara Monsinyur atau Romo Vikjen, Romo Edi. Antara 2 orang itu. Itu ya yang sakramen penguatan. Dan ini saya bersyukur karena tim sakramen penguatan juga sudah bekerja keras, para panitia, para pendamping, itu sudah mendampingi anak-anak, para katekis sudah mengajar dengan baik, dan anak-anak kita ini sekarang juga sudah siap untuk menerima sakramen penguatan ini. Besok akan dilakukan dalam waktu-waktu mendekati tanggal 29 Oktober itu akan dilakukan juga pembekalan triduum dan juga pengakuan dosa. Itu untuk sakramen penguatan. Kemudian untuk poin yang kedua yang B, sakramen baptis. Pelaksanaan baptis dewasa dapat diadakan dalam Ekaristi secara tersendiri. Disarankan sebelum Natal dan Paskah. Lalu yang kedua, pelaksanaan baptisan bayi hendaknya disiapkan secara baik, antara lain dengan rekoleksi, penyegaran rohani, dan komitmen iman dari orang tua serta wali baptisnya. Besok Jumat itu akan dilaksanakan ini pembekalan untuk calon baptis bayi ini, untuk orang tua dan wali. Nah, kecuali keadaan menuntut lain, hendaknya baptisan bayi dilakukan pada usia 4-6 bulan. Artinya ya kalau misalnya ada persoalan-persoalan yang masih ada di keluarga begitu, mengharuskan memang sebelum umur itu juga melakukan pembaptisan, yaitu diperbolehkan. Besok Minggu itu ada baptisan bayi jumlahnya 5 anak. Ya. Demikian. Lalu yang C, sakramen pengurapan orang sakit atau lisah suci. Sebagai bentuk sapaan dan peneguhan bagi yang sedang menderita dan ada dalam kondisi sakit berat, hendaknya pengurapan orang sakit dilaksanakan secara tatap muka. Dan kita selama ini sudah melaksanakan dengan tatap muka. Jadi ini hanya menjadi peneguhan buat kita bahwa yang dilakukan selama ini benar. Kecuali bagi mereka yang secara nyata ada di bangsal isolasi atau ICU COVID rumah sakit. Artinya bagi umat yang terkena COVID itu tidak bisa dilayani dengan tatap muka. Nah, lalu bagaimana caranya? Doa bisa dilakukan dengan berjarak. Itu ya. Berjarak itu artinya begini, misalnya ada Bapak Ibu yang punya saudara atau kenalan begitu, umat paroki kita sakit di rumah sakit Wates atau di rumah sakit mana? Nyaga Serang itu ya. Karena COVID, lalu membutuhkan perminyakan. Bisa enggak? Bisa. Virtual. Jadi nanti video call, tapi dengan syarat di sana harus ada minyaknya. Maka kalau tidak ada minyaknya ya sama aja, nggak bisa dibantu untuk memberikan perminyakan. Jadi yang selama ini terjadi di Panti Rapih demikian. Kalau ada pasien COVID, karena Panti Rapih itu rumah sakit Katolik, maka mereka selalu sedia minyak pengurapan itu ya, untuk orang sakit itu. Jadi romonya video call, lalu memberkati dari HP, nanti suster akan membantu dengan mengoleskan di dahi dan juga tangan si penyintas COVID itu yang terkena COVID. Begitu. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk pasien COVID itu akan dibantu pengurapannya dengan cotton bud. Jadi tidak langsung menyentuh tangannya, nggak langsung menyentuh, tapi dengan cotton bud.
Begitu. Itu bisa dilakukan. Nah sekarang kalau misalnya yang sakit COVID itu ada di rumah, bagaimana? Bisa enggak dilakukan pengurapan orang sakit? Bisa. Caranya juga sama. Nanti ada mungkin prodiakon atau mungkin ada putusan dari lingkungan gitu. Ya saya rasa prodiakon ya, karena itu yang menjadi tugasnya juga ya. Prodiakon, kalau misalnya prodiakonnya berhalangan ya ketua lingkungan itu nanti mengambil minyak yang ada di paroki lalu mengadakan video call, itu bisa. Kalau misalnya tidak ada sinyal, bagaimana Romo? Wah, mau berkan untuk COVID tapi nggak ada sinyal, bisa. Romo akan datang ke rumah itu, ini cara terburuk ya, akan datang ke rumah yang terkena COVID, lalu dengan berjarak yang agak jauh begitu, Romo akan mendoakan, lalu nanti dibantu oleh prodiakon untuk memberikan pengurapan pakai cotton bud, bisa. Itu untuk yang COVID. Begitu, itu untuk terkait dengan sakramen pengurapan orang sakit atau lisa suci. Lalu yang keempat, poin D, sakramen tobat. Pada kebijakan yang baru ini, sakramen tobat sudah boleh diterimakan secara tatap muka. Tetapi dengan catatan dari keuskupan, dengan mengambil tempat yang terbuka atau di ruangan yang luas atau di panti imam. Jadi ada 3. Di tempat yang terbuka, artinya di luar gedung gereja, atau di ruangan yang luas, di dalam gedung tapi sirkulasi udaranya baik, atau yang ketiga di panti imam. Di panti imam itu di atas, di altar, di belakang altar kalau di tempat kita, itu bisa. Di samping kiri kanan altar itu bisa. Ditaruh 2 kursi di situ, saling berhadapan, lalu mengaku dosa. Umat yang mengantri di mana? Ya di tempat duduk. Di tempat duduk umat itu. Jadi melihat orang yang sedang pengakuan dosa. Tentu ya suaranya diatur ya, atau enggak kemudian keras-keras, nanti enggak dosanya ketahuan. Itu bisa dilakukan demikian. Maka untuk pengakuan dosa besok tidak ada lagi pengakuan dosa absolusi umum, besok sudah tetap dengan seperti biasa tatap muka. Absolusi secara pribadi. Begitu, itu untuk yang pengakuan dosa. Lalu untuk pemberkatan jenazah, nih poin yang kelima. Pemberkatan jenazah dapat dilayani boleh dengan misa requiem. Jadi ini dikembalikan ke keluarga yang meminta, Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah dimungkinkan untuk melakukan misa pemberkatan jenazah, ya. Perayaan pemberkatan jenazah sudah dimungkinkan. Hanya nanti keluarga monggo. Kalau masih mau membutuhkan, kalau masih mau dengan pemberkatan saja ya boleh. Atau kalau mau membutuhkan dengan misa ya sekarang diperbolehkan. Nah tentu dengan syarat, satu syaratnya, bukan pasien COVID. Karena kalau pasien COVID ya biasanya langsung dimakamkan. Begitu, itu untuk pemberkatan jenazah. Jadi sudah boleh dengan misa pemberkatan jenazah. Begitu Bapak Ibu, itu untuk kebijakan-kebijakan pastoral kita dalam kehidupan menggiatkan kembali semangat hidup menggereja. Tadi sudah banyak hal yang diatur dan diperbarui oleh Keuskupan Agung Semarang. Lalu karena tim COVID kita ini, tim Satgas COVID kita ini juga menjadi satu dengan tim Satgas COVID Sendang Sono, maka kami juga menghimbau tentang operasional tempat ziarah ini supaya umat tahu semua ya. Bisa dibagikan juga nanti kepada umat yang lain. Karena di surat edaran terbaru itu juga diatur tentang operasional tempat ziarah. Yang pertama, jam operasional untuk Sendang Sono
kami membuka dari pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Ya. Saya sampaikan begini Bapak Ibu, ini aturan tertulisnya. Ya. Ini aturan tertulis untuk seluruh umat, seluruh peziarah. Tetapi kalau misalnya ada peziarah yang datang lebih dari jam 9 dan sudah sampai di Sendang Sono, ingin berdoa, kami akan tetap mempersilahkan. Itu ya. Kami akan tetap mempersilahkan. Jadi aturan yang tertulis memang demikian, karena aturan ini nanti akan kami share ke tim Satgas Kapanewon, lalu kita juga akan share ke tim Satgasnya yang di Magelang, begitu, supaya mereka juga tahu. Dan di tim-tim Satgas itu kan memang masih ada pembatasan-pembatasan waktu. Maka ini ya kita bermain cantik lah. Dalam tulisan kita mengatakan demikian, tapi dalam praktek bagi saya sekarang karena juga sudah banyak yang membuka untuk berziarah di tempat-tempat ziarah yang lain di KS ini, ya kita membuka. Karena faktanya peziarah yang sekarang ini berziarah di atas jam 9 malam juga tidak banyak. Kecuali kemarin pada saat malam Jumat pertama. Itu memang banyak. Dari data itu ada sekitar 70 orang. Untuk yang malam Jumat pertama. Tapi selain malam Jumat pertama, peziarahnya yang datang di atas jam 9 ya maksimal 10, 5 itu baik, udah bagus 5 itu. Jadi kalaupun masih ada orang yang datang jam-jam segitu, saya masih mempersilahkan. Itu untuk jam operasional Sendang Sono. Kemudian yang B, peziarah sekarang dimungkinkan untuk merayakan perayaan Ekaristi di Kompleks Peziarahan Gua Maria Sendang Sono bersama dengan imam yang mendampingi peziarah atau imam dari paroki Promasan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya nanti ada rombongan, tentu rombongan kecil ya, kecil itu ya berarti di bawah 50 orang lah. Di bawah 50 orang. Maksimal ya 30 orang, itu kecil ya. Muat dengan Kapel Maria. Jadi misalnya ada peziarah rombongan mau datang dengan membawa romo sendiri, misa di sana diperbolehkan. Atau misalnya peziarah rombongan belum bawa romo, lalu kemudian nanti minta romo paroki saya dengan romo tri untuk misa, diperbolehkan di tempat ziarah. Tempatnya di mana? Tempatnya ada di Kapel Maria. Kenapa tadi maksimal 30 orang? Karena Kapel Maria itu kalau dijaga jarak itu maksimal 30 orang. Lalu kemudian kalau misalnya dalam waktu bersamaan ada 2 kelompok mau misa bareng-bareng misalnya jam 11. Nah itu satu harus mengantri atau gimana? Bisa dua-duanya melaksanakan Ekaristi bersama, tetapi yang satu di Kapel Maria, yang satu di Kapel Para Rasul. Kami tidak memperkenankan Ekaristi kelompok kecil di depan Kapel Tritunggal. Kapel Tritunggal itu di samping gua persis dulu, yang biasa buat misa-misa besar itu tidak boleh. Kalau di situ steril, tidak ada misa di situ kecuali romo paroki yang misa. Tapi kalau untuk para peziarah dengan kelompok-kelompok kecil hanya boleh di Kapel Para Rasul dan di Kapel Maria. Itu pun di Kapel Para Rasul kalau misalnya di Kapel Maria bersamaan ada perayaan Ekaristinya. Maka cuman di Kapel Maria sebenarnya. Di atas dekat kuburan Semagung itu. Nah, kalau bersamaan baru di Kapel Para Rasul dipakai juga boleh. Kapel Para Rasul itu yang ada kacanya itu loh Bapak Ibu itu. Biasanya malah disebut rumah kaca. Lalu poin yang ketiga C, peziarah tidak diperkenankan menginap di komplek peziarahan Gua Maria Sendang Sono. Nah, lalu kalau mau menginap bagaimana?
Bapak Ibu silahkan mengarahkan para peziarah untuk menginap di tempat-tempat penginapan yang ada di sekitar tempat peziarahan Sendang Sono. Itu diperbolehkan sekarang. Tapi untuk kompleks peziarahan Sendang Sononya belum diperbolehkan. Kalau mau menginap di rumah-rumah yang menyediakan penginapan, diperbolehkan. Tentu para pemilik penginapan harus berkoordinasi dulu dengan Pak Dukuh ya di masing-masing padukuhan terkait dengan hal ini. Tapi dari pihak Keuskupan sudah mengizinkan untuk tempat-tempat penginapan yang ada di sekitar itu. Begitu, karena memang yang selama ini diatur yang memang yang hanya tempat peziarah yang di dalam kompleks. Lalu kemudian yang terakhir, pembinaan rohani, retret, dan pertemuan kelompok di Sendang Sono belum diizinkan. Jadi hanya ekaristi yang sekarang sudah boleh. Tapi kalau misalnya mau mengadakan retret, lalu pembinaan rohani gitu belum diperbolehkan. Ya, itu tadi poin A terkait dengan pemulihan semangat menggereja. Lalu ini saya tambahkan untuk yang kedua, kita masuki poin yang kedua tentang pemulihan semangat masyarakat, memasyarakat. Ini mau menghimbau kita tentang hubungan kemasyarakatan dan antar umat beragama. Hanya ada 2 poin yang mau disampaikan oleh Keuskupan. Poin yang pertama, A, hendaknya terus dijalin kerjasama dan aksi bersama dalam mewujudkan pola hidup sehat dan perilaku yang mewujudkan protokol kesehatan. Jadi dalam aplikasinya atau dalam wujud nyatanya paling gampang demikian. Kita diajak untuk terus menyuarakan tentang protokol kesehatan, kita terus diajak untuk menyuarakan tentang program vaksinasi, mendukung program vaksinasi dimanapun berada, dan kita juga diajak untuk terus tidak lelahnya mematuhi aturan-aturan dari pemerintah yang mengatur tentang hal-hal pencegahan penularan COVID ini. PPKM dan segala macam itu kita diajak untuk mendukung itu, mampu untuk bekerja sama dalam aksinya ya seperti itu, mendukung gerakan-gerakan baik itu. Lalu yang kedua, hendaknya umat terlibat aktif mendukung kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memupuk semangat kebangsaan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Intinya, dari poin yang kedua ini, kita diajak untuk terus punya ideologi yang satu, yaitu ideologi Pancasila, bukan ideologi lain. Pancasila, Undang-Undang 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sepakat umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang memegang ideologi yang satu itu, Pancasila. Tidak ada ideologi yang lain. Maka cara paling gampang untuk menjaga itu dan mengaplikasikan peraturan ini ya dengan menyanyikan salam kebangsaan. Ini sekarang istilahnya baru nih ya yang dipakai pemerintah, bukan lagi lagu kebangsaan, tapi sekarang yang dipakai pemerintah adalah salam kebangsaan. Itu lagu Indonesia Raya. Di dalam pertemuan-pertemuan tingkat lingkungan dan wilayah. Maka dalam pertemuan kali ini juga diawali dengan menyanyikan salam kebangsaan itu. Ini sudah kita aplikasikan dalam pertemuan kita sore hari ini. Harapannya supaya kita ini umat Katolik ini tetap Pancasilais, tidak diganti dengan ideologi yang lain. Kita tetap mendukung Bhinneka Tunggal Ika ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam sesi yang pertama ini, sesi penjelasan tentang kebijakan yang mau kita atur untuk paroki kita. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu tanggapan dan juga pertanyaan. Maka untuk sesi yang kedua ini saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang mau menanggapi.
Baik, ini ada yang pertama Mas Anto Semagung. Monggo Mas Anto. Sugeng sonten Romo, terdengar Monggo, boten nggih? Nonton. Nggih, terdengar Mas. Monggo. Nggih. Nggih Romo, ada banyak hal yang mau saya tanyakan Romo, nyuwun sewu. Nggih. Yang pertama mengenai tadi mengenai umat dari luar daerah atau paroki itu kan boleh mengikuti misa nggih. Nggih. Itu dijadwalkan Sabtu jam 15. Lah eh, saya nggak tahu apakah satgas dari lingkungan-lingkungan yang bisa di situ hadir di sini atau tidak. Nggih. Yang pasti harapan Romo, harapan ini dikondisikan betul. Harapan saya ini sudah berkoordinasi dengan satgas-satgas tersebut. Karena tentu takutnya ada penolakan dari umat. Kan ngoten niku kan mungkin ada segelintir umat yang ya merasa tidak nyaman. Nah, ini patut dipertimbangkan. Ataukah lokasi tempat duduknya juga bisa diatur, tidak dijadikan satu. Itu harapan saya seperti itu, Romo. Kemudian yang pertanyaan saya adalah kalau menurut edaran berkaitan misa ini kan ada Pak Keuskupan memperbolehkan atau mengharapkan ada misa untuk anak-anak ya Romo, TK dan kelompok bermain itu di paroki kita mau bagaimana? Itu yang pertanyaannya. Lalu pertanyaan lain lagi selanjutnya adalah tentang KUR Romo. Nyuwun sewu kalau saya buka dokumennya yang dari Keuskupan, dokumennya kan menuliskannya bisa ditambah kan. Artinya bisa ditambah, bisa juga bisa ditambah, bisa pula tidak. Nah, dalam kasus kami, misa kelompok misa yang giliran misa keempat itu kan terdiri dari 3 lingkungan, tetapi jika kita berbicara kelompok KUR, maka yang efektif hanya 2 kelompok KUR. Otomatis kami tugas KUR jika lagu itu full, maka tugas kami KUR itu kan dua minggu sekali. Nyun sewu Romo, ini sangat kuwowogen. Sangat kuwowogen 2 minggu sekali, kelompok KUR harus latihan lagu seperti itu. Dan kami coba praktek dengan lagu-lagu yang biasa pun juga itu tidak jalan. Nah, Nyun sewu Romo, apakah tidak sebaiknya tentang penjadwalan ketugasan ini, jika memang mau lagunya full ya Romo, lagunya full, apakah penjadwalan misa ini apakah sebaiknya dievaluasi lagi, disusun ulang lagi, karena mengingat begini Romo, misa kelompok keempat itu juga tidak pernah lebih dari 150, misa yang kelompok 5 itu sering di atas itu. Nah, saya melihatnya kemungkinan bahkan sampai keluar ke gereja. Nah, misa kelompok kami tidak pernah sampai luar gereja. Artinya kan tidak masalah jika misalkan ada beberapa lingkungan yang digabungkan lagi. Setidaknya untuk mengurangi beban beban ketugasan ini. Karena faktanya nanti KUR kalau misalkan di kelompok 4 dijalankan semua, maka kami harus 2 minggu sekali untuk KUR. Dan itu lagunya full. Lalu selanjutnya misa requiem itu nanti jumlah pesertanya berapa Romo? Kalau kemarin kan misa requiem jumlahnya hanya 6 J. Ya di Semagung Romo Reza juga misa jumlahnya 6 orang. Waktu itu karena kondisi banyak orang maka hanya di dalam ruangan. Nah, ini pesertanya berapa, dibatasi atau tidak? Lalu yang terakhir Romo, tentang pesiarahan, oke, itu tadi tentang jam buka itu adalah formalitas, bahasanya seperti itu Nemo, formalitas. Lalu bahasa prokes, karena Nyon Sewu saya melihat setiap hari dan sekarang juga termogan tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan, bahkan misa pembukaan kemarin pun saya juga ikut datang, tahu juga tidak dicek, tidak diatur jaga jarak segala macamnya. Prokes ini pun prokes yang bagaimana yang ingin saya tanyakan prokesnya, karena ini juga karena saya juga kami yang Semagung Tok Songo itu kan juga bersinggungan langsung dengan mereka para persiarah itu begitu. Nah, harapan tadi Romo juga bawakan koordinasi dengan yang bagian atas lah Kapanewon dan lain sebagainya. Nyun sewu Romo, mohon untuk tidak melupakan koordinasi dengan masyarakat setempat.
masyarakat setempatnya kan seperti itu. Nah, memang soal menginap memang kapan itu memang ada yang rancu tentang penginapan, ada yang bertanya kepada kayak kalau saya bertanya kepada Romo ataukah Pak Setianto memperbolehkan, tetapi bertanya kepada Pak Dukuh tidak memperbolehkan. Lah ini hal seperti ini tuh memang kalau di tempat kami memang gayeng, memang gayeng lah. Harapan sebelum memang ini disebarluaskan, sakit koordinasi atau duduk bersama Romo, duduk bersama setidaknya untuk memberi penjelasan kepada masyarakat di sini. Ngoten, karena bahasanya satgas pun juga kami di sini pun juga tidak berani berbicara banyak kalau istilahnya begini, kalau bisa duduk bersama antara dari paroki, dari Pak Dukuh selaku dari pemerintahan di hadapan masyarakat bersama. Mungkin begitu. Hanya saya mau pertanyaannya banyak sekali. Matur nuwun atas kesempatannya. Matur nuwun. Baik, Terima kasih. terima kasih Mas Anto untuk tanggapannya dan juga pertanyaannya. Saya akan jawab mulai dari yang terakhir ya, terkait dengan usulan duduk bersama dengan masyarakat sekitar. Saya rasa itu nanti bisa dibuat ya, bisa dibuat mungkin di awal-awal minggu depan ya. Di awal-awal minggu depan bisa dibuat. Nanti akan kami undang untuk bersama-sama itu. Ya memang yang nanti akan disampaikan adalah bahwa paroki itu memang hanya mengatur tentang yang di komplek peziarahan, maka nanti sudah di luar komplek monggo nih ditetapkan. Memang himbauan dari Keuskupan memang sudah boleh, tapi nanti monggo saya kembalikan ke Pak Dukuh ya, Pak Dukuh dan juga masyarakat setempat. Lalu terkait dengan prokes, ini yang keempat tadi ya, terkait dengan prokes di Sendang Sono. Memang selama ini ada termogan, ya kan? Selama ini ada termogan, tetapi kemarin karena kami itu kesulitan untuk menjadwal petugas-petugas, jadi menyesuaikan, mensinkronkan antara petugas nanti yang kebersihan, lalu kemudian harus jaga, lalu kemudian nanti ada yang cek suhu dan segala macam. Nah itu kami kemarin karena kami kesulitan untuk mengatur hal itu, maka yang termogan itu kami hilangkan dengan tetap meminta para peziarah yang mau masuk itu untuk mencuci tangan lebih dahulu. Jadi hanya itu memang. Nah dari usulan ini mungkin nanti bisa kami bicarakan, saya bicarakan kepada pengurus peziarahan. Mungkin nanti tentang cek suhu itu bisa kami siasati dengan ada cek suhu otomatis itu loh. Cek suhu yang otomatis itu sehingga nggak harus ada petugas yang banyak 2 orang, tapi cukup mungkin nanti bersama yang menghitung itu bisa sekalian jaga itu melihat suhunya begitu. Itu ini usulan yang baik. Bisa saya usulkan nanti. Lalu terkait dengan prokes pada saat Ekaristi memang sebenarnya yang kami harapkan itu tetap jaga jarak begitu ya. Akan tetapi kalau kemarin dalam kasus yang pembukaan bulan Rosario itu memang tidak terjadi dengan baik. Tidak terjadi dengan baik artinya untuk umat-umat yang ikut Ekaristi dengan kursi sendiri-sendiri itu yang dari kursi kursi bakso ya, kursi apa tuh kayak jernih, kursi plastik itu, kursi plastik itu atau kursi-kursi yang ditambahkan bukan dari dalam kapel itu memang sulit untuk mengatur jaraknya karena kemarin itu sebenarnya serba dadaan dalam arti begini, ternyata banyak peziarah yang masih tinggal di situ, masih berdoa dan pengen ikut Ekaristi tapi dari jarak yang jauh begitu. Kalau mereka kan begitu. Lalu kemudian masyarakat sekitar melihat, wah lah peziarah oleh kok, kene oleh orang gitu. Lalu tanya dengan saya, ada beberapa orang itu tanya dengan saya, oh ya wis oleh. Nah ketika
ikut juga bersama dengan para umat yang lain. Memang di situ kami nggak siap untuk menata kursi terlebih dahulu. Memang harusnya itu ditatakan kursi begitu, Mas. Lalu orang datang menempati kursi-kursi yang kosong itu. Nah, itu nanti untuk evaluasi di pelaksanaan kegiatan-kegiatan misa selanjutnya. Terima kasih ini Mas Anto sudah jeli untuk melihat hal itu. Karena memang persis itu yang menjadi evaluasi saya kemarin secara pribadi dengan pengurus. Lalu terkait dengan poin yang ketiga, misa requiem itu ya. Nah, jumlah pesertanya bagaimana? Nah, ini dari Keuskupan juga tidak ada jumlah yang pasti terkait dengan pembatasan. Tapi kalau saya demi amannya, saya masih menggunakan aturan yang kemarin, Mas. Jadi di sekitar altar, di sekitar jenazah, sekitar romo gitu, yaitu maksimal 6 orang ya. Atau ya kalau misalnya keluarganya itu besar sekali ya 10 orang lah. Dan itu sesuai dengan kemampuan ruang misanya loh ya, yang di dekat peti itu. Tapi kalau saya memaksimalkan 6 sampai 10 orang. Perkara nanti umat yang di luar mau ikut misa, ekaristi ya saya persilahkan juga. Tetapi untuk umat yang mengikuti di sekitar romo itu 6 orang. Saya masih nyaman dengan yang aturan lama 6 orang itu. Supaya ini juga menjadi jelas juga buat nanti Bapak Ibu yang di lingkungan-lingkungan oleh misa pira pesertanya. Nah, itu tadi jawabannya. Yang di sekitar altar itu maksimal 6 sampai 10 orang. Begitu. Tentu dengan menyesuaikan tempat ya. Itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, kur misa keempat itu ya, kelompok kur yang efektif hanya 2 kelompok tadi ya, ada kendala dalam pelaksanaannya. Nah ini untuk terkait dengan lagu, ini saya tidak tahu yang mengalami seperti ini hanya kelompok misa ke 4 atau ada kelompok-kelompok lain yang juga mengalami hal demikian. Kalau misalnya dari kelompok-kelompok yang lain juga mengalami hal yang demikian, maka yang nanti akan ditambahkan menurut saya lagu yang perlu ditambahkan itu sesuai dengan yang dianjurkan keuskupan saja. Ada 3. Tuhan kasihanilah, kemuliaan, dan Bapa kami. Yang lainnya tetap didaraskan. Bagaimana kalau misalnya ada yang lain juga demikian, nanti silahkan memberi usulan saja. Dan kalau misalnya memang dirasa misalnya ya 3 lagu yang ditambahkan tadi itu juga masih memberatkan, saya rasa nanti 1 aja yang dikurangi, jadi hanya 2 yang ditambahkan. Kalau 2 yang ditambahkan, saya memilih kemuliaan dan Bapa kami yang ditambahkan. Demikian. Nah itu untuk nanti yang kedua ya, tanggapan saya demikian. Lalu terkait dengan perubahan jadwal atau lingkungan misa, itu kami belum berpikir sampai ke situ. Hanya memang nanti kalau misalnya ada tadi usulan tentang keberatan untuk kur ini, maka ya bisa kami tata ulang. Demikian. Dan untuk yang pertanyaan pertama, untuk umat dari luar paroki, jadwal misa Sabtu jam 5. Hendaknya nanti dikoordinasikan ke Satgas supaya tidak mungkin menghindari kalau ada penolakan, yaitu nanti kami akan koordinasikan ke Satgas. Apakah di sini datang nih ketua Satgasnya Kali Sentul, terus Wonotawang, dan juga Tok Songo. Tok Songo tadi kayaknya datang ini ya. Tok Songo, Wonotawang saya enggak tahu. Wonotawang hadir enggak ini? Belum ya, Wonotawang belum. Baik, kalau begitu begini aja. Untuk yang kebijakan yang ini nanti dalam koordinasi saya dulu dengan para ketua Satgas di kelompok misa kedua ya. Nanti saya akan umumkan lagi di grup
Begitu. Ya, saya rasa begitu, Mas Anto, untuk tanggapan saya terhadap 5 pertanyaan yang Mas Anto berikan. Dan ini saya rasa juga bisa menjadi pemahaman bersama untuk yang lain, G. Demikian. Terima kasih, Mas Anto. Romo. Lalu untuk yang lain apakah ada lagi tanggapan atau pertanyaan? Dipersilahkan, monggo. Saya membatasi pertemuan ini sampai pukul 6:30. Jadi masih ada 15 menit untuk tanya jawab. Boleh tambah pertanyaan, Mo? Oh, boleh, boleh. Nyun sewu, ada satu yang belum terjawab tentang misa anak TK dan kelompok Oh, iya. bermain. Lalu juga ada usulan karena Romo tadi ngendiko mungkin bisa di siang di Sendang Sono akan diberi termogan yang otomatis. Nek saya boleh usul yang di gereja juga, mau Yang ngaten. mana? Yang Di gereja. termogan stand itu loh, termogan otomatis Oh, itu iya, iya, lah. iya. Syukur-syukur yang di gereja juga, itu kan lebih efisien. Lebih enak ya, Ngoten, lebih efisien. lebih enak. Nggih. Ngoten mo, soal misa TK dan kelompok bermain mo. Nggih, matur nuwun. Oh iya, saya lupa tadi. Yang kelompok TK dan kelompok bermain itu kemarin saya udah tanyakan ke para guru-guru TK itu yang ada di wilayah kita ya, Parkir Permasan ya. Itu kan ada di Kenalan, mana? Keruk, terus mana satu lagi itu, kok lali aku, Ploso, Permasan itu ya, kok lali aku. Itu. Nah, saya tanya terkait dengan pelaksanaan itu misalnya kita adakan bagaimana begitu kan. Lah, usulan dari, bukan usulan ya, tapi mereka cuma menyampaikan data. Kalau di Peloso itu ada 5 atau sampai 7 anak yang sekolah di sana. Lalu yang satunya lagi di mana? Keruk itu ada sekitar 15 Pak ya, itu sudah A dan B ya, kelompok A dan B. Lalu kan berarti kan ada 22 orang anak gitu. 22 orang anak. Nah, terus kemarin dalam diskusi kami tim Satgas, kami melihat wah kalau cuma 22 bersama dengan orang tua kan paling ya berapa? 50-an ya. 50 ya. Paling enggak ya sama kayak misa manten gitu toh. Itu kalau disendirikan ditambah jam misa itu kalau menurut saya kurang efektif. Maka kami memutuskan untuk anak-anak yang TK dan juga KB itu sejauh mereka bisa didampingi oleh orang tuanya loh ya, bukan orang lain, bisa dititip ke siapa itu jangan, tapi oleh orang tuanya sendiri, itu boleh untuk mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Jadi diperbolehkan untuk yang KB dan juga TK. Itu. Begitu Mas Anto. Jadi Berarti tidak dipisahkan tapi diikutkan ke yang Ekaristi umum. Jimo, berarti untuk yang anak TK ataukah kelompok bermain itu jika diajak misa di gereja sesuai jadwal yang kita dewasa itu boleh dong? Boleh. Lalu boleh. itu misalkan, oh ya, Boleh. Nggih, matur nuwun. Nggih, Mas Anto. Baik, terima kasih Mas Anto untuk tanggapan dan pertanyaannya. Sekarang ke Pak Budi Supriyanto ya. Pak Budi Supriyanto mana ini? Ya Romo, selamat malam. Oke. Monggo Pak Budi, mau bertanya apa? Atau mau menanggapi yang mana, monggo? Ya tadi sudah, ya istilahnya sudah mau menanggapi, tapi sebagian sudah diutarakan sama Mas Anto. Kedisian. Oh, ya. Terkait apa? Mau menanggapi yang mana?
Sementara belum ada Romo. Belum ada ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Budi. Dari yang lain apakah ada? Ayo wis ono kabeh kok. Berarti kan Romo cuma memperjelas atau takoki nopo. Oke. Ya, Dari lingkungan Bogor, Romo. monggo Pak Antonius Sumaryono. Monggo Pak. Yang menjadi bahasan pada sore ini, apakah nanti bisa di share ke grup Satgas Lingkungan, demikian Romo? Ya. Ya. Tanggapan saya begini untuk Pak Mariono ya. Siap. Sebelum nanti kami merumuskan ulang terkait dengan tadi usulan-usulan yang disampaikan, saya rasa ini cukup menjadi pembicaraan kita saja di forum Zoom ini. Jangan dibagikan dulu, ya. Supaya nanti tidak menjadi kebingungan di tengah umat. Maka dokumen ini nanti belum saya bagi, begitu ya Pak, dan juga Bapak Ibu yang lain. Nanti yang akan saya bagi adalah dokumen yang sudah diolah dan sudah disesuaikan dengan usulan-usulan. Ya, supaya nanti Bapak Ibu juga langsung mendapatkan bahan jadinya. Jadi kita dapat. Terima kasih Romo. Apakah ada lagi? Mau tanya Romo. Oke, Pak Budi, monggo. Niki wau sing napa aturan-aturan baru yang sudah disampaikan ini tadi berarti belum bisa sosialisasikan ke umat ya Romo? Apa masih diolah lagi? Ya, betul, belum bisa disosialisasikan dulu. Jangan disosialisasikan dulu. Ini jadi rembukan kita dulu. Oke. Nanti kalau saya sudah men-share dokumennya di grup, nah itu yang nanti boleh disosialisasikan. Ya, gitu nggih Pak Budi nggih. Nggih. Ken mangke mboten bingung. Yang lain apakah ada? Kalau tidak ada, ini saya mengusulkan ya sebagai Ketua Satgas Paroki mengusulkan misalnya ya kebijakan ini kita mulai terapkan di tanggal berapa ini? Di tanggal 16 bagaimana? Atau mungkin tanggal 23 bagaimana? Diberlakukan. Jadi mulai Sabtu Minggu depannya lagi ya. Apakah cukup waktu untuk sosialisasi ke umat? Nah ini mohon tanggapan ya. Jadi misalnya 2 minggu lagi begitu kita sepakati saja. 2 minggu lagi kebijakan ini bisa kita lakukan sehingga besok mulai dari tanggal 11 sampai mungkin tanggal 16 itu sosialisasi kepada umat begitu ya. Supaya tanggal 23 itu sudah bisa diberlakukan. Pripun Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Ya. Begitu nggih? Begitu saja nggih. Jadi nanti begini agendanya, tolong dicatat. Dari tanggal 7 sampai tanggal 11 kami akan merevisi aturan-aturan ini yang tadi dianggap mungkin masih perlu ditambahkan ya.
7 sampai 11 itu akan ada revisi dari kami tim Satgas Covid Paroki. Lalu nanti kami akan mulai membagikan ke Bapak Ibu tanggal 12 Oktober di grup supaya dari tanggal 13 sampai sebelum tanggal 23, jadi ya 11 sampai tanggal 12 sampai tanggal 22, itu 10 hari ya cukup ya. Itu sosialisasi di masing-masing lingkungan. Saya ulangi, 7 sampai 11 revisi, 12 publikasi ke grup, 13 sampai 22 sosialisasi di lingkungan. Maka tanggal 23 Oktober itu sudah bisa ditetapkan sebagai kebijakan yang diikuti oleh seluruh umat Permasan. Begitu? Ada tambahan sedikit, Romo. Oke. Untuk yang memperjelas tadi tekad anak TK-TK, Oke. itu untuk mengikuti misa disamakan dengan pas giliran wilayahnya masing-masing. Oh ya, baik. Betul. Pertanyaannya, berhubung anak itu nanti duduknya satu dengan orang tua apa pisah sendiri, Romo? Ya, itu kalau dalam pemahaman kami membaca yang kemarin dari Kuskupan itu didampingi oleh orang tuanya ya. Kalau misa khusus itu kan didampingi oleh orang tua. Maka untuk yang besok karena itu kita tidak ada misa khusus, tetap didampingi orang tua. Gitu. Hanya memang tidak boleh diwakilkan. Artinya nggak boleh diwakilkan tuh diurusi sopo umi apa. Karena takutnya kalau yang diurusi sama yang lain nanti malah enggak manut ya anaknya ya. Gitu. Jadi tetap didampingi oleh orang tua. Nah, lalu tempat duduknya bagaimana? Tempat duduknya nanti saya akan aku diskusikan dengan tim Satgas Covid Paroki terkait dengan tempat untuk anak-anak yang KB dan TK itu ya. Saya belum bisa memutuskan di sini, Pak Budi. Tapi nanti di surat edaran yang terbaru, maksudnya sudah direvisi, itu akan ada keterangannya. Ya, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Pak Budi. Sudah tidak ada pertanyaan, G, Bapak Ibu, G? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekarang semuanya open cam ya, kameranya dibuka semua. Kita mau foto dulu sebelum doa penutup. Kita foto dulu untuk dokumentasi tim Satgas Paroki, nggih. Dibuka semua kameranya, di-on-kan. Nah, kelihatan semua ini wajahnya, supaya kelihatan semua wajahnya. Ya. Cakep. Sudah semua sudah dibuka nggih. Belum ya, masih ada yang belum. Wah, ini di sini ada wajah-wajah ketua lingkungan yang baru juga ini saya sudah tahu. Maka besok tim Satgasnya harus diperbarui dengan ketua yang baru ini kalau sudah kepilih ketua lingkungan dan prodiakon ini ya. Nah, ini sudah semua ya. Baik. Ini satu layar ya Mas ya? Satu layar ya. Oke. Baik. Bapak Ibu, sekarang kita akan foto bersama. Semua tangannya begini bisa Bapak Ibu? Seperti ini bisa ya? Iya. Sip. Begini semua ya.
Ini kayak Ekaristi itu loh, kalau mau mecah roti kan kayak gini tuh. Sekarang tak balik gini maksudnya gitu. Nah ini, yuk kita mulai foto ya. Senyum semua, 3, 2, 1. Iya, sudah Mas Edi? Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kesediaannya hadir di Zoom ini. Saya rasa untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait dengan pembahasan kita di Satgas COVID, saya akan lebih sering menggunakan Zoom. Maka nanti Bapak Ibu harap menyesuaikan, karena tadi ada yang satu umat itu dari Wonokrio diutus ke paroki, jadi sudah jauh-jauh dari Wonokrio datang ke paroki, walalah, terus tidak ada pertemuan di gereja, harus pulang kembali. Itu nanti kasihan kalau seperti itu. Maka harap kalau mau mewakilkan itu diinformasikan dengan jelas supaya nanti tidak membuat salah persepsi, dan kasihan kalau dari jauh begitu, nggih. Dah. Kalau Zoom terus ya boros Romo, paketannya susah sinyal lagi. Oh, tenang aja. Ini enggak sering-sering kok. Ini kalau ini enggak setiap bulan saya koordinasi ya, nanti ya kalau ada hal-hal sangat mendesak saja baru ada koordinasi. Kan kapan sudah ada Gitu. Ayo kerubuk saya ngajak medun iki mau. Baik. Begitu nggih Bapak Ibu nggih. Sekarang kita tutup dengan doa penutup. Saya minta bantuannya Mas Wawan Tajuran nggih untuk menutup pertemuan kita dengan doa. Romo, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, terlebih atas kehadiran-Mu di dalam pertemuan sore hari ini melalui Zoom meeting. Semoga apa yang kami bicarakan dapat kami rumuskan kembali dan dapat kami sampaikan kepada umat untuk perkembangan gereja-Mu di paroki Permasaan ini dan juga untuk kebaikan kami bersama. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini dan kami masih mohon berkat-Mu untuk kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu lewat pomoh paroki kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua, kegiatan kita selanjutnya dan nanti istirahat malam kita senantiasa berada dalam lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, matur nuwun. Sama-sama, terima kasih. Selamat makan malam. Diambil konsumsi di meja makan masing-masing. Nanti malam ada Liga Champion, nah ayo nonton. Ramo. Apa? Ya iki loh. Iki loh. Kasih setiamu yang ku alami. Ambiar iki, wah. Terima kasih Yesus untuk kebaikan dulu Ramo. Sepanjang hidup. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Left ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu.
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan